Baik, yang pertama ini kita mulai dari yang renyah dulu, Teguh. Yang pertama ini beberapa waktu yang lalu kalau tidak salah Kiai Idrus Ramli ya, atau Ustadz Idrus Ramli mengatakan Rhoma Irama nggak bisa jadi rujukan karena dia cuma seorang pemusik, seorang musisi, seorang pedangdut. Terkait dengan diskusi tentang nasak, kira-kira menurut Teguh Korek bagaimana tanggapannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ketika yang dikenal dengan nama Gus Idrus Ramli, apa Kiai Idrus Ramli ya, kira-kira gitulah, beliau mengatakan Raja Dangdut Rhoma Irama ya kalau nggak salah ya, beliau tidak bisa dijadikan rujukan dalam bahasa. Sebetulnya sentimen ya, sentimen. Kalau mau jujur ya, mau adil ya, kalau Kiai Idrus Ramli itu mau adil ya, yang biasa-biasa suka cetin mesum jangan juga dijadiin imam besar kan begitu. Betul nggak kira-kira? Iya, soal benar apa tidak yang jelas isunya merebak dan tidak diselesaikan secara jantan, malah lari ke Arab kan gitu kan. Nah itu jangan jadi imam besar ya nggak? Ya. Nah, iya. Terus kalau kita lihat dari seorang itu kan punya hobi atau punya suatu pekerjaan, yang penting orang itu punya ilmu. Rhoma Irama itu orang pesantren. Soal dia pemain musik, pedangdut itu khilafiyah. Betul. Ada ulama yang membolehkan ya, juga ada ulama yang mengharamkan, walaupun banyak ulama Syafi'iyah tidak membolehkan ya secara umum ya. Terlepas dari itu berapa banyak orang yang menjadi supir ya, bahkan budak ya, budak itu kan hamba sahaya ya. Di zaman sahabat itu ada budak malah jadi rujukan. Kalau ditinjau pekerjaannya hina budak ya. Sebetulnya pekerjaan itu nggak menjadi patokan dalam menjadi rujukan, tuan-tuan yang rahmati Allah. Yang jadi patokan itu menguasai kemampuan ilmu ya. Kalau Bung Rhoma Irama ya, yang di masa tuanya dia ingin istiqomah untuk menjadi seorang guru, dan beliau pernah nyantri, pernah nuntut ilmu, dan saya pernah melihat dia berceramah dengan nada dan dakwanya ya, di masa tua dia saya tahu orang yang namanya nyantri kan tahu kitab kan ya kan, ilok orang bisa baca kitab kuning ya enggak? Ketika dia meneliti, mempelajari tesis Kiai Imad, sebagaimana saya dulu ya, yang ingin merungkat Kiai Imad tapi udah jadi malah jadi pembela sampai sekarang gitu. Oh cerita itu mau merungkat tadi? Merungkat. Kalau saya mau orangnya paling ya, mohon maaf, saya itu jiwa saya itu bukan ngagul nih, apa adanya sama Pak. Saya dalam persoalan nasab ini nggak ada sedikit pun ngambil untung dari sudut dunia. Saya pergi ke Aceh dan ada elok sama Pak. Saya gaya kampung Betawi saya kalau ngomong, walaupun saya orang Aceh gitu ya. Karena Pak lisan orang Betawi sama saya dan medok kalau katakan. Saya pergi ke Malang ya, bukan cari duit, bukan, datang pakai kendaraan sendiri ya, walau di situ ada hamba Allah yang mendukung saya ya, mudah-mudahan mudah rezekinya ya, sampai saya dipersekusi ya, santai aja, orang saya jalan dengan di bumi Allah, siapa yang mau larang ya. Intinya ketika kebenaran itu setelah saya teliti, benar Kiai Imad, apa alasan saya menentang dia? Coba antum pikir.
Apa alasan kita menentang orang yang benar? Gak ada alasan. Nah, maka oleh sebab itu saya dulu pernah sampaikan ketika di pertama kali itu ketika di Gus Fuad Pleret, saya sampai menyatakan siapa saja orang yang meneliti nasab Bani Ba'alawi dengan penuh kejujuran, ya, penuh jujur, yang hak-hak, yang batil-batil, pasti ketemu nasab Ba'alawi palsu. Dan datanya nggak ada. Ntar saya jelasin. Ya. Nah, Bung Roma ketika dia mempelajarinya, lalu dia melihat kok benar ini orang gitu loh. Kenapa harus dia menentang Kiai Imad? Ya nggak mungkin. Offside itu namanya. Ya. Nah, kenapa di framing bahwa Bung Roma nggak bisa jadi rujukan kalau dia sebenarnya kan nggak pernah fatwa di depan. Ya, dia hanya mengundang orang punya ilmu, ya, dalam kajian tesis. Siapa dah? Kiai Imad diundang, terus siapa lagi? Rumel Abbas diundang. Rumel Abbas kan Ba'alawi kalau bahasanya, kan ya. Dia sehat. Kenapa ketika Bung Roma dia lebih condong kepada Kiai Imad dalam penelitian, dan setelah dia uji dalam apa namanya secara podcast dia lah bahasanya ya, pada kebakaran jenggot saya bingung gitu. Sampai mengatakan nggak jadi rujukan. Terus saya tanya, Idrus Ramli sebagai apa? Kiai apa dia? Emang ahli nasab dia? Memang dalam menetapkan nasab, ya, ahli nasabah. Kiai Imad saya itu bukan ahli nasab, dan Kiai Imad juga nggak pernah bilang dia ahli nasab kan? Betul. Tapi dia mubahis fil ansab, orang yang membahas tentang persoalan nasab. Dia kaji nasab Ba'alawi palsu, dia sampaikan. Terus tesis Kiai Imad selalu dipeming tidak diuji kelayakan katanya. Biar tahu tesis itu ada dua model, ada tesis magister atau apa tadi, magister atau melalui university. Nah, tesis itu akan diuji oleh doktor-doktor dan profesor, karena untuk mendapatkan satu apa tadi gelar gitu loh. Nah, kalau Kiai Imad gak gila sama gelar, dia nggak perlu dapat profesor, dia nggak perlu dapat apa tadi gelar doktor gitu loh. Dokter apa doktor? Doktor. Kalau dokter tukang obat ya. Tukang nyuntik. Nah, nggak perlu dia. Kenapa? Dia ingin menyampaikan bahwa nasab Ba'alawi setelah saya teliti palsu, dia buat satu karya supaya siapapun orang, mau profesor, mau doktor, mau kiai, ya, mau ustadz yang punya kemampuan ilmu teliti, benar orang? Gitu. Betul. Ternyata setelah tersebar itu apa namanya tesis tersebut, saya melihat tesis itu, saya nggak baca tuntas loh tesis itu, tapi saya lihat apa bahasa inti nasab Ba'alawi batil karena tidak terverifikasi dari kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-4, 5, 6 sampai selesai. Baik saya. Ini kita ada merucut ini. Karena kita sudah masuk dan kita sudah dapat jawaban tentang Ustadz Idrus Ramli tentang Roma, beliau sudah masuk tadi bahwasanya ditinjau dari aspek mana nasab Ba'alawi ini dikatakan batil. Karena hari ini kita menghindari perkataan terputus, karena kalau putus pernah nyambung, ibarat orang cerai kan pernah nikah berarti ya. Nah, hari ini kita ingin mendengarkan penjelasan dari beliau apa tinjauan dan kajiannya untuk menegaskan nasab Ba'alawi ini batil, sekaligus juga tentang apa sih urgensinya kitab sezaman untuk mengisbat nasab ini. Kita persilakan. Baik. Semua para ilmuwan ahli nasab, ya, dari zaman ke zaman itu menetapkan sesuatu tidak asal-asal main. Tidak ada sistem mimpi, ya, tidak ada sistem melalui proses
kasar, ya. Tidak juga melalui konsep sistem baru paham atau prasangka, ya. Ya, baru paham. Dulu gua nggak paham, sekarang gua baru paham. Nggak ada gitu, nggak gitu, ya. Jadi batalnya sesuatu dalam ilmu nasab itu sebenarnya muradif dengan ilmu hadis, karena setiap fan ilmu itu dia punya gaya tersendiri ketika berbicara sufi. Istilah-istilah ulama sufi jangan dipahami dan ditahkim dengan begitu terburu-buru dalam kacamata fikah. Setiap fan ilmu itu punya kamarnya masing-masing. Ilmu nahu, kalau kata orang ilmu nahu nih ya, ilmu yang lain mah nggak ada gunanya kalau kagak ada ilmu nahu, kata orang ulama ilmu nahu. Karena orang tidak akan paham Al-Quran, tidak ketemu segala sesuatu dari isi Al-Quran dan segala sesuatu dari makalah Nabi kecuali dengan mengetahui ilmu alat, ya gak? Nah, ilmu alat juga disebut ilmu adab. Maka kalau zaman dulu itu Abdullah bin Umar mendengar anaknya Anjalahan harokat fathah dibaca kasrah, digampar. Coba baca gue Mukhtasar Jidan mukadimahnya. Setiap ilmu itu punya fannya masing-masing dan punya kaidahnya sendiri. Kalau kata ulama tasawuf, masuk dalam ilmu tasawuf tabi'in. Kalau kata ulama fikih dulu, karena tanpa fikih kagak bener ibadah. Kalau kata tasawuf dulu, akhlak dulu dibenerin, iya nggak? Kata ulama tauhid orang kena, iya. Kalau belum makrifat Tuhan, sholat luar bener. Siapa yang lo sembah? Makanya itu loh, kalau dipisah-pisah begitu, ya. Paham nggak kira-kira? Jadi ilmu hadis juga dia punya retorikanya masing-masing. Nah, ilmu hadis ada dirayah dan ada riwayah. Bagaimana kita mendeteksi hadis hasan, sahih, hasan, dhaif, maudhu? Ya. Kalau saya bicara lagi, mungkinkah ulama semua itu nggak pernah bohong? Pasti orang jawab nggak mungkin. Kalau tanya, mungkin nggak aulia kena tipu? Itu kita kan terjebak dengan retorika pertanyaan yang kita nggak punya ilmu menjawabnya. Orang awamnya, mohon maaf, mungkin nggak aulia kena tipu? Coba, wali Allah mungkin nggak kena tipu? Mungkin. Hah? Mungkin, sebagian nih. Yang lain dia pasti kata nggak mungkin. Wali Tuhan kok kena tipu? Kan maksud begitu, Pak. Nabi, nih tanya lagi nih, Nabi mungkin nggak kena tipu? Nabi kok kena tipu? Iya kan? Nah, di sini narasi-narasi Ba'alawi yang saya tak lihat ketika dia bawa Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dibandingkan dengan Kiai Imad, mana lebih tahu Tuan Syekh Hasyim Asy'ari dengan Kiai Imad? Itu kan bandingan bodoh. Masa ngebandingin yang hidup dengan yang mati? Giliran kita bilang hebatan Kiai Imad, marah pan. Padahal dia yang memilih. Kan lucu. Bagaimana itu? Loh, Kiai Hasyim Asy'ari tidak meneliti. Jadi dia tidak punya fatwa. Dia tidak meneliti. Betul. Bukan berarti Kiai Hasyim Asy'ari tidak punya ilmu. Salah. Dalam bila mana Tuan Syekh Hasyim Asy'ari masih hidup, sungguh Tuan Syekh Hasyim Asy'ari mengatakan Ba'ali batal, Kiai Imad benar. Ya. Gitu. Kenapa? Fakta, data. Gitu. Hujah dan dalil. Hujah dan dalil. Jelas nggak pelan-pelan yang saya ngomong nih? Ini waktu jangan dibatasin ya. Ya, nggak dibatasin. Dia sampai jam berapa dia berlanta. Jadi ilmu nasab juga sama. Ada ilmu nasab dirayah, ada ilmu nasab riwayah. Tinjauannya dari mana nih? Kalau bahasa sahih ada sahih riwayah, sahih sanad,
rijalnya siqah, ada matan ditinjaunya. Urutan sanad silsilah rawi itu hadasananya siqah, bagus. Matannya maudhu, bisa terjadi. Saya contoh, ada riwayat saya mengatakan mi'raj Nabi dengan ruh. Soalnya riwayat matanya maudhu. Kenapa? Mukhalif daripada zahir makna Al-Quran. Matanya maudhu. Tak kasih contoh lagi yang lebih gampang dipaham. Mak Nabi menurut riwayat yang mutasil, walaupun derajatnya mursal, itu menyatakan bapak Nabi di neraka. Di neraka, betul. Benar nggak? Ada lagi riwayat hadis sahih lagi, maktub di Sahih Bukhari. Kurang apa tuh? Sahih Bukhari, ya Sahih Muslim. Ya, Nabi mati kafir. Sampai baca hadis seperti itu tidak mempelajari detail tentang mustalahul hadis, terjebak mengatakan mak Nabi kafir. Na'udzubillah, betul. Ya. Sedangkan di Al-Quran jelas Allah tidak pernah mengazab siapapun sampai Rasul diutuskan itu. Nah, terus dalam ilmu nasab, ketika kita berbicara soal nama-nama nasab yang nisbatnya kepada baginda Nabi, patokannya adalah man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Artinya berdusta atas nama Nabi, tempatnya di neraka. Gitu loh. Jelas nggak kira-kira? Berdusta dari sudut apa? Baik dari sudut maqalah Nabi, atau af'al Nabi, atau pengakuan Nabi. Ketika Nabi mengatakan cucu saya Hasan Husain, ya, berarti jangan dibantah. Hasan Husain cucunya Nabi. Dari mana sampai yang tahu kalau Hasan Husain cucunya Nabi? Kita hidup di tahun 1400. Apakah kita hanya percaya dengan orang yang ada di 1400? Kalau ditanya orang, apa dalilnya? Lu taunya dari mana? Kalau Nabi punya cucu, Hasan Husain. Perkataan Nabi, di mana perkataan itu adanya? Dari siapa? Siapa yang rawinya? Ini bahasa paham nggak? Gampang paham nggak? Pahamin aja, Pak. Jangan dipaksa paham. Kalau dipaksa paham nggak pintar. Kalau Ba'alawi itu dipaksa paham. Gitu. Dari mana datangnya sampai yang tahu kalau Sayyidina Hasan Husain cucu Nabi? Ia melalui informasi orang sebelum kita, orang sebelum kita, orang sebelum kita, orang sebelum kita, sampai kepada riwayat yang berhasil kepada Kanjeng Nabi. Gitu loh. Jelas tidak? Nah, ketika kita memverifikasi keturunan Nabi, Nabi juga murka sama orang yang ngaku-ngaku yang bukan bapaknya. Baik bapak yang dekat atau bapak yang jauh. Kalau bukan jalurnya, jangan aku-aku. Situ mau mobil situ diaku mobil orang. Dunia aja kita kagak mau, bini kita diaku punya orang. Mau lah. Kalau sakit Pak bini kita diaku punya orang. Salah mencintai lebih baik daripada salah membenci. Bini orang dicintai. Repot. Ini cocok ini istilahnya bagus ini. Iya, dan orang itu makalah itu nggak ada datanya, bikinan. Mak hamba nggak perlu dalil. Iya, mak hamba cinta nggak perlu dalil, mah cinta palsu. Iya. Kan ada nyanyi. Jika benar cinta itu buta. Iya. Kalau ada dulu mah enak ini. Nanti diundang sama Bung Roma. Ya. Ada lagi nih Bung Roma. Ya, karena saya cari biar agak serem. Kayak ngarep sih, tapi ya mau aja. Yang namanya diundang. Iya. Oke. Nah, nasab Alawi ini
berhubungannya dengan generasi 12. Nah ini primer. Masa hidup 500 tahun setelah wafat Rasul itu primer. 600 tahun kemudian itu sekunder. Kalau bahasa saya itu artinya kalau bapak punya nasab dari jalur primer ke atasnya nyambung, nggak ada gugatan, tetapi dari ke bawahnya, dari abad 600, 700 ya, 700, 800 itu sampai sekarang ada ketidak diketahuinya majhul nama itu ya, tidak disebutin, itu bisa dimainin. Makna bisa dimainin dengan ilmiah. Di kitab lain ada nggak? Satu aja ada kelar gitu loh. Iya. Kelar masalah. Tapi kalau riwayat 12 generasi itu primer, pokok, karena sangat-sangat dekat dengan masa Rasul. Jelas nggak kira-kira? Ubaidillah yang dikenal sebagai anak Ahmad bin Isa, ya, itu generasi 11. Nih, tahu ya. Ubaidillah yang kita kenal dulu nih, bin Ahmad bin Isa bin Muhammad, ya, bin Ali bin Ja'far, ya kan, bin Ja'far bin Muhammad, ya kan, bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin, ya nggak, berapa tuh, ya, bin Sayyidina Husain, ya, bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah. 11 kan? Ya, 11 nggak? Sampai ke Rasulullah pas 11 nggak? Penting kalau nggak ada data mah rungkat semua itu. Penting itu. Pelajari yang benar, yang lurus. Nah sekarang kok ada orang namanya Ubaidillah tidak terdata dalam kitab-kitab nasab tempo dulu. Dari kitab nasab yang mutasil riwayat nggak ada, uang riwayatnya nggak ada. Bagaimana wujud orang tanpa ada riwayat? Itu namanya dongeng sebelum tidur, gitu. Halusinasi, nama orang dibuat-buat itu. Kalau Ubaidillah ini orang biasa, ya ustadz Iko lah, wajar nggak ada yang kenal apaan. Tapi kalau dia sekali berbapak Prabowo, sekali berbapak Jokowi, sekali berlebih dari Tuan Syekh Hasyim Asy'ari, sekali bergus dari ilok agak yang tahu. Gue bingung, masa surat cinta aja kagak ada. Ahmad bin Isa terverifikasi tukilan orang yang menukil khobar dari dia. Ahmad bin Isa, ya Ubaidillah mujtahid mutlak. Imam Syafi'i punya karangannya, Imam Ghazali punya karangannya. Dia jangankan karangan, surat cinta dia kagak ketemu. Nggak pacaran dia lagi. Jam dulu pacaran gitu kan? Paham nggak kira-kira? Ya paham ya, iya kan? Alwi hebat. Amal Pakih bisa terbang 70 kali ke langit jumpa sama Tuhan. Orang pakai buruk tuh. Nabi aja sekali seumur hidup pakai buruk. Dia mah kagak pakai apa-apa, cus. Begitu kan? Kesaktian dia sama Nabi. Gue bingung. Sekali itu mampunya, ya nggak? Kilo kagak ada karangannya. Ada karangan. Bang, mohon maaf ya. Gue kan nggak pinter, gue mah. Ya jadi gua ngomong naknya, nggak apa? Saya kagak pinter, saya mah. Ya, bukan orang hebat ilmu mah. Ya, cemen ilmu kita. Tapi daya nulis. Karena hobinya orang-orang cerdas, tingkatnya udah tingkat aulia, hobinya nulis. Apa yang ditulis sama dia? Siapa ulama yang pada tingkat derajat martabat tinggi, yang syuhrah hebat, Syekh Abdul Qadir Jailani, dia ada tulisannya, banyak karyanya, ya nggak?
Kenapa dia kagak ada? Gue bingung. Ini orangnya ada nggak sih sebenarnya? Diklaim hebat tapi nggak ada apa-apanya, nggak ada bukti, nggak ada kitabnya. Ulama yang ada di zamannya boleh cek. Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, tidak pernah tahu nama Amul Faqih Muqaddam. Iya. Gue bingung. Seringkali di dalam kitab karangan Imam An-Nawawi, qala misalkan ulama anu sebutin sama dia, ya kan? Kalau di Iyana qala Al-Auza'i, disebutin, ya enggak? Qala Imam Syafi'i, tanda orangnya ada. Benar-benar betul. Nah, Ba'alawi dari nenek moyangnya sampai Muhammad Maulad Dawilah hebat, tapi nggak ada orangnya. Betul. Kuburannya ada boleh gali. Kalau ada, tahu terbang pisang apa bingung kita. Hampir sakit kepala kita hari ini. Gue mau dimusuhin dia, gue nggak masalah. Ya, gara-gara menurunkan nasabah Ba'alawi dibunuh aja. Ular aja bisa matok nggak punya tangan. Masa kita diciptakan tangan teman Tuhan punya kaki, orang bisa nangkis? Iya, nggak kuat, lari, udah lari mati, ya kan? Naas itu mah, ya nggak? Jelas kira-kira. Jadi nasabah Ba'alawi batal karena tidak ada sumbernya. Jelas? Jawabannya. Ketika mereka bilang banyak sumbernya mana? Kayak kucingnya jangan mana? Ya. Iya, mana sumbernya mana? Sumber kok ada di abad 9-10, Setelah 5 abad lebih kemudian. 600 bukan 5 abad. Ya. 6 abad. Belum saya bongkar Ahmad bin Isa tidak pernah wafat tahun 345. Entar saya bongkar semua. Lengkap kali ini saya bongkar. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Nah, jadi jelas ini bahwasanya nama-nama yang dibanggakan oleh Ba'alawi, mulai dari Ubaidillah, Alwi, sebagainya, Amul Faqih, adalah nama-nama yang mereka klaim sebagai ulama besar, orang hebat kan begitu. Tapi pada kenyataannya dari sumber primer kitab nasab nggak ada catatan nama itu. Bahkan ini berlangsung selama 5-6 abad lamanya. Dari data sekunder, katakanlah dari kitab hadis, kitab fikih, ada ulama-ulama eksternal yang berkomentar tentang mereka, itu tidak ada. Jadi berdasarkan sumber primer, berdasarkan sumber sekunder, tidak ada penyebutan sama sekali tentang nama-nama yang diklaim sebagai nenek moyang Ba'alawi. Sampai di sini jadi paham kita bahwasanya nama itu memang tidak ada. Ya jangan-jangan tadi itu dulu ada sosok sebenarnya nama yang terkenal, Ubaidillah juga, Ubaidillah bin Ahmad juga. Tapi yang mendirikan dinasti Fatimiyah ternyata ketika diperangi oleh Khalifah Salahuddin Al-Ayyubi, dia ngaku-ngaku sebagai zuriat Nabi padahal dia Yahudi. Makanya jangan heran sekarang kalau tes DNA yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu juga DNA-nya Yahudi. Karena mungkin barangkali Ubaidillah yang diklaim sebagai moyang mereka adalah orang yang sama. Kita masih pakai barangkali karena untuk menyambungkannya butuh data yang lebih lengkap lagi. Baik, kita akan lanjut lagi kepada kajian yang berikutnya. Tadi sebentar kita lihat kepean dulu biar berurutan. Oh ya, mereka mengklaim bahwasanya Imam Ahmad itu dengan laqab Al-Muhajir yang mereka klaim sudah berhijrah ke Yaman. Apakah benar menurut kajian Teguh Qori Imam Ahmad bin Isa ini Al-Muhajir betul-betul hijrah ke Yaman? Jadi demikian. Baik. Ahmad bin Isa yang digelar Al-Muhajir pertama ya. Gelar Al-Muhajirnya saja itu tidak pernah didapatkan di dalam berbagai kitab-kitab nasab dan kitab-kitab tarikh kecuali dari golongan dia sendiri. Ya. Sementara kitab nasab yang abad kelima itu memverifikasi ya bahwa Ahmad bin Isa itu tidak pernah hijrah ke Yaman gitu ya, malah beliau dari kampung
berangkat ke perkotaan untuk jaga minyak, sehingga beliau dikenal sebagai pengusaha minyak. Gitu. Apa lakopnya? Al-Nafat. An-Nafat. Nah, ada Al-Muhajir. Apalagi gelar lain Al-Abah. Al-Abah. Al-Abah itu orang yang gede. Tanda kalau gelar Al-Abah itu orang kaya. Nah, kayak kita dah orang world badannya gede, ya kan, necis gitu kan, tajir. Kalau orang susah kan kurus, Pak. Ini bukan ngatain orang juanda yang enggak, ini mah lagi ngomong kita. Itu kan juanda juga susah ya. Iya, biasanya kan puasa mulu. Iya. Ya kalau orang badan kayak saya kan lumayan. Terus satu pondok sama Kiai Imat. Susah-susah amat. Kiai Imatnya gemuk, dianya sampai orang nggak kurus. Iya. Pendengar sama saya kan gemukan pendengar. Sudah Rajinnya tak ada pendengar. Kalau saya agak susahan.